Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan sekarang gue lagi ada di Gigabyte VIP Shoot di Taiwan. Tepatnya ini liputan Computex 2024 juga, tapi bukan ada di booth, tapi ada di VIP Shoot-nya Gigabyte. Jadi undangan secara VIP untuk hands-on dan lihat langsung produk-produk terbaru dari Gigabyte. Sebelumnya, di sini juga udah sempat ada presscon, udah sempat ada launching, Gigabyte melaunching beberapa produk mereka, termasuk software bahkan yang nanti bakalan gue jelasin juga. Software itu software apa sih sebenarnya? Nah, di belakang gue ini udah ada semacam kayak booth juga sebetulnya, cuma lebih sepi aja di sini karena di sini undangannya terbatas. Beda sama di Nanggang Exhibition Center yang crowded banget orang-orangnya gitu. Di sini cuma beberapa undangan aja. Jadi gak gitu rame, lebih enak lah buat megang-megangnya. Untuk motherboard gue bisa angkat jadinya gitu kan. Kalau di booth mungkin gak bisa begini. Ini adalah motherboard Intel Next Gen Z. Nggak tahu nih motherboardnya ntar kena mental illness apa enggak gitu kan. Ini versi Aorus Masternya, belum disebutkan nama chipsetnya apa, tapi gue udah bisa bilang nih soketnya ganti ya, bukan LGA 1700 lagi. Kita coba cek bagian I/O nya. Di sini kelihatannya juga colokan antena Wi-Fi-nya udah agak sedikit berubah ya, dan ada dua USB yang sepertinya USB-C-nya itu adalah USB 4. Ini totalnya USB-nya ada berapa nih ya? 14 USB di Aorus Masternya yang akan datang nanti motherboardnya. Ada juga versi mini ITX-nya nih yang lucu-lucu kayak gini. Heatsinknya nggak terlalu gede nih tapi ini motherboardnya. Ini juga sama ya untuk next gen, di bagian I/O belakangnya nggak terlalu banyak USB-nya, agak tumben ini Gigabyte untuk mini ITX-nya nggak banyak, cuma 4, 5, 6. Totalnya 6 USB aja. Ini juga nih colokan Wi-Fi-nya mungkin nanti ada fitur-fiturnya kalau udah di launching, karena sebetulnya yang ini tuh belum di launching. Terus di bagian sini juga ada versi Elite Wi-Fi 7. Wi-Fi-nya sih memang Wi-Fi 7 nih, tapi sekali lagi nih semuanya nih colokan antenanya beda nih karena nih. Jadi kayak nggak dua baut gitu, tapi kayak satu langsung begini. Mungkin daisy chain kayaknya atau kayak gimana gue juga belum tahu karena nggak ada sampel untuk antena Wi-Fi-nya. Elite-nya di sini agak sedikit berubah, desainnya nggak yang lebih stout gitu ya, tapi di sini udah ada corak-corak begininya. Ada yang versi Ice juga. Versi Ice-nya ini ya pastinya warna putih. Bedanya itu aja. Ini untuk versi warna putihnya untuk next gen motherboardnya Intel. Dan yang bakalan pasti rilis itu ada X870E. Ini dia X870E. Ini versi Aorus Extreme bukan Aorus Master. Ini yang udah pasti bakalan rilis karena ini soket AM5. Dia harusnya udah wajib ada USB 4. Jadi dua USB ini harusnya udah native support USB 4, audionya SPDIF. Oh, pokoknya ini lengkap banget dah. Udah nano carbon coating juga. Ini juga bagian PCIe udah easy latch pakai tombol. Ini full easy latch ya. Kita coba. Gampang banget, dan ini udah pakai daisy chain dia di sininya, magnet. Aduh, lebih gampang lagi cuy, langsung segampang itu. Coba bayangin loh, kalau kalian biasanya lihat versi Eagle tuh kan warnanya abu-abu butek begitu. Nah ini Eagle bakalan keluar versi Ice-nya atau versi warna putihnya lah bisa bilang. Untuk serinya sih sebenarnya ya ini RTX 4070 pada umumnya. Jadi secara chipset nggak baru-baru banget, jadi cuma beda tampilan aja. Sebelumnya tuh gue sempat ngelihat yang Radeonnya, tapi entah kemana sih yang versi AI top nih. Nanti kita coba lihat sampelnya yang AI top. Itu bukan AI top, itu seri Extreme Prestige. Seri Extreme Prestige itu seri limited editionnya dari Gigabyte. Sampelnya baru ada 4080 Supernya doang tuh. Kemarin ada motherboardnya sih, tapi motherboardnya Z790 kok, bukan motherboard yang baru. Nah kemarin ini di sebelah kiri sini itu tuh ada demo-demonya gitu. Oh lagi meeting. Kayaknya sekarang jadi ruang meeting. Terus kemarin tuh di sini pokoknya launching produknya tuh lebih banyak di sebelah sini. Kita lihat dulu di sini ada apa. Gua kemarin belum ngeliat sih di sebelah sini ada apa. Oh bukan. Ini bukan yang versi limited edition, tapi ini B650E Aorus Stealth Ice. Ya, karena ada nama stealth-nya, ya tentu motherboard ini punya colokan di belakang. Akhirnya, project stealth dari Gigabyte dirilis secara resmi, bukan project konsep lagi. Jadi ini benar-benar bersih banget. Bahkan sampai bawahnya ini nggak ada apa-apa. Kok bisa ketutup semua gitu?
colokannya pindah kemana ya? Ada slot satu PCIe satu, tapi sisanya itu bener-bener dibikin polos sama Gigabyte. Oh ini dia nih colokan wifi-nya nih ya. Iya kayak agak-agak kayak USB 3 di dalam motherboard ya. Jadi bentuknya ya. Ini isi LED-nya gue udah ada nih, yang gue bingung ini nih. Pengen gue buka deh rasanya, cuman ini motherboardnya muter-muter. Gue ambil kali ya. Nah, kan gak dicolokin. Jadi antena yang tadi gue penasaran itu kayak gini colokannya gitu. Tuh, lebih enak masang antenanya, nggak usah dibaut-baut. Easy LED nambah lagi gitu kan. Nah, ini gue penasaran nih. Ini semua kan colokan ada di bagian belakang nih. Di bagian depannya cuma ada satu PCIe. Ya. Kalau gue buka kira-kira kayak gimana nih? Hanya ada slot M.2 di bagian dalam motherboard nih. Jadi nggak ada slot PCIe lainnya. Totally cuman slot NVMe doang. Makanya pas ketutup dia benar-benar kosong banget kayak begini. Oke, itu Project Stealth. Ini kayaknya sampelnya ya, sampel PC-nya ya, pakai Project Stealth. Oh bukan, ini QD OLED yang baru nih. Ini udah rilis di Indonesia ya. Monitor OLED yang 49 ini CO49DQ. Gue baru ngeliat langsung nih. Gue tahu ini udah rilis di Indonesia, harganya sekitar 20 jutaan kalau nggak salah. Ternyata lebar banget ya. Gue sih nggak biasa pakai monitor kayak gitu. Ini yang seri 27 or 32-nya. Ini FO32 UP juga kalau nggak salah udah masuk ya ke Indonesia ya. Casingnya baru nih ya. Lucu nih casing ini. Cakep nih casing ini. Depannya kayak ada siluet Aorusnya gitu, tipis-tipis, tapi dia tuh tetap mesh. Oke juga. Nah, yang terakhir nih, ini yang di belakang gua adalah PC yang menggunakan TRX 50 alias AMD Threadripper. Ini kartu grafis yang menggunakan RTX 4090. Entah ini versi Eagle atau versi Gaming OC, nggak disebutin sih di situ. Untuk Threadripper-nya pakai Threadripper Pro 7000 series, nggak tahu ini 7970X atau apa. Ini PC sebenarnya dipakai untuk apa? Jadi AI Tops tuh dia bakalan bikin sebuah ekosistem software si Gigabyte ini, yang dimana softwarenya itu bisa ngetrain model dengan cara dan juga UI yang lebih mudah dari aset-aset yang kalian punya. Kalian bisa train LLM sendiri, ya ngetrainnya itu menggunakan PC yang memang super power seperti ini. Karena tujuannya si AI Top itu mau menghadirkan apa yang tadinya ditrain melalui cloud dan juga data center bisa pindah ke meja PC desktop kalian kayak gitu. Makanya ya ini bakalan sesuatu yang memang dikerjain dengan lumayan berat. Ini untuk yang LLM, jadi ya semacam ChatGPT chatbot gitu. Jadi kalau kita ngetik di sini kita bisa dapetin. Ini kayak gini nih, dia minta rekomendasi untuk rakit PC. Nah ini yang lebih gila nih. Ini lebih gila. Ini TRX 50 juga ya. Motherboard mirip-mirip. Ini STR5. Mirip-mirip lah sama, tapi kayaknya beda seri dikit gitu. Nah VGA-nya ini pakai Radeon Pro W7900. Ini adalah utilities yang tadi gue sebutin ya. Tadi kan itu demo untuk LLM-nya, untuk chatbotnya. Ini software trainingnya yang tadi gue sebutin. Hasil trainingnya tuh di sini bisa menggunakan lama V3, lama V2 kayak gitu-gitu itu bisa. Nah di sini GPU-nya load 94,5%. Terus di sini datasheet-nya juga udah ada tuh ya. Ini yang lagi diinin LLM nih kayaknya nih, soalnya ada OS FT Alpaca GPT-4 Inggris tuh. Estimasi waktunya sekitar 4 jam 45 menit. Bayangin lu udah pakai 4 GPU gini masih 4 jam buat ngetrain modelnya. Lu lihat RAM-nya, ini PC berapa giga? RAM-nya 1 tera. Udah gila kali ini PC. Sempat disebutin juga sama Gigabyte, harga satu PC kayak begini kalau ditotalin tuh sekitar 35.000 USD. Yang berarti total ini PC 500 juta. Gila. Berarti ini GPU-nya karena dia satunya itu 48 giga ya. Iya, 48 giga, berarti 192 giga. Karena dia pakai 4 VGA. Di sebelah sini juga sebenarnya sama. Nih, yang tadi lu bilangin ini sama. Dia buat ngetrain juga. Gitu. Tapi di sini yang di train itu LLM-nya lebih dikit. Gitu. Gua nggak tahu nih pakai apa nih datanya di sini. Nah, itu RAM-nya 755 giga.
Di sini dia pakai 4070 Ti AI top. 4070 atau 4070 Ti gitu. Seingat gue 4070 Ti sih yang dipunya sama Gigabyte. Nah si 4070 Ti AI top itu dia tuh modelnya blower kartu grafisnya. Jadi memang kalau ditumpuk nggak masalah, dan colokan-colokannya itu bukan ada di samping, tapi ada di bagian kayak depannya gitu loh. Jadi buat dijadiin pakai NVLink itu enak banget buat bikin multi GPU kayak begini. Itu yang menarik dari PC-PC AI top. Nah ini lagi di demoin. Nah ada Meta Llama 3 yang dipakai. Jadi UI-nya tuh udah easy banget di sini. Bahkan GPU-nya bisa dipilih mau pakai multi GPU atau enggak. Nah jadi itu beberapa rangkaian yang baru dari Gigabyte ya. Kebanyakan produknya itu sebenarnya AI top. Produk AI top ini sebetulnya ya masih refresh dengan chipset Z790 saat ini yang keluar, tapi kedepannya bakalan ada versi yang next gen-nya juga nanti untuk versi AI top-nya. Terus kartu grafis juga masih 40 series dengan versi AI top-nya, tapi nggak nutup kemungkinan AI top-nya bakalan diterusin. Jadi segmentasinya bakalan dibikin lebih spesifik lagi sama si Gigabyte ini. Dan gue nggak tahu sih Gigabyte bakalan masukin seri-seri AI top ini semuanya apa enggak. Karena kalau semua AI top dimasukin, ini motherboard yang di sebelah tadi itu pakai versi yang AI top untuk STR TRX50 atau STR5-nya ya. Kalau totalin semuanya masuk, mungkin bisa bikin paketan yang bener-bener 500 juta harga PC-nya, rakitannya. Kalau dipakai main game doang tentu mubazir. Oh ya, di sini 4070 Ti Super kalau nggak salah. Ah iya, nih 4070 Ti Super. Jadi 16 GB kali 4. Nah ini motherboardnya seri AI top. Ini juga versi AI top. Cooling pakai ya sama kayak testbed gua coolingnya. Ini memang cepat karena ini pakai Nvidia atau ya nanti kita tanya-tanya. Intinya softwarenya itu di sini sih jalannya masih di Linux. Nanti gua bakalan coba tanya juga ke Gigabyte kira-kira bakalan hadir di Windows juga atau enggak. Ya, jadi tadi gue udah nanya ke mas-masnya, mas-mas Taiwan yang sini soal software ini. Ini kan ada Radeon, ada Nvidia, ya kan. Dan ini juga masih running di Linux. Ini memang masih under development katanya, tapi kedepannya tentu bakalan dirilis di Windows. Karena kan tujuan dari AI Tops pas kemarin launching juga disebutkan AI Tops itu untuk memungkinkan orang bisa ngetrain model sendiri. Kayak gitu, makanya kedepannya nanti nggak bakalan pakai Linux kayak begini. Dan untuk pengguna Radeon ataupun Nvidia katanya nggak perlu khawatir karena konfigurasinya itu baik Nvidia atau Radeon mereka juga udah bakalan optimize. Jadi udah pasti di Radeon dan juga di Nvidia itu bakalan jalan kayak gitu. Cuma seberapa kencang jalannya, perbedaannya antara Radeon atau Nvidia itu belum terukur. Mungkin ini bisa jadi benchmark juga nih. Jadinya nih, kalau misalkan memang standarnya sama dari Gigabyte, ya Nvidia sama Radeon bisa diadu buat kemampuan AI-nya. Itu semuanya yang hadir dari Gigabyte ya. Paling ke-highlight buat gua tentu next gen-nya dan juga AI top ini. Karena AI top semua produknya itu ada, GPU ada, motherboard ada, power supply pun bahkan ada. Khusus untuk PC yang kayak begini 1600 watt seri UD itu udah ada versi AI top-nya. Bukan power supply AI ya, tapi power supply dengan versi AI top. AI top tuh brandingnya kayak gitu. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk produk-produk dari Gigabyte di Computex 2024. Setelah ini gue bakalan hadir ke AI eventnya, ada experience gitu di sana. Kalian bisa ngelihat seberapa menarik experience-nya di tempat itu melalui Instagram Gaptek kalau kalian mau nonton. Gue juga ada merchandise dari Gigabyte. Buat yang mau merchandise-nya Gigabyte, itu ada action figurnya mantep banget nih. Ini ada kayak gini-ginian nih. Tapi versi chibi-nya gitu lucu banget dah pokoknya. Itu gue bakalan giveaway. Tungguin aja cara ikutannya kayak gimana di tanggal 7 berarti. Karena gue bakalan live streaming tanggal 7 Juni 2024. Itu gue bakalan live streaming, gue bakalan kasih tahu, gue bakalan banyak bikin giveaway di tanggal 7 Juni 2024 live streaming di Taiwan langsung. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosipki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.